yaitu Bapak harap Ananda Gede Agus Rendi untuk hari ini bisa memimpin doa. Untuk waktu dan kesempatan Bapak silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bersikap. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak hormati, Bapak sayangi, apa kabar pagi ini? Baik. Ada yang sakit? Ada? Puji syukur kita panjatkan kehadiran Kristus yang diwajib. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita bisa melaksanakan proses belajar seperti anak-anak. Untuk mengawali dari pembelajaran ini, Bapak akan mengakses terlebih dahulu. Mohon kiranya perhatikan. Kadek Netriani, ada surat sakitnya nak? 12 ada? Oh ya, baik. Ariani, Komang Maini, Gede Agus Rendi, Ilo Dewi Bunga, Butu Srianti, Komang Ayu Lestari, Gusti Ade Dharma, Gusti Ayu Widya Putri, Kadek Rangga Saputra. Ya, baik. Apa anak-anak yang hadir pada pagi ini sudah menjenguk temannya yang sakit? Ada yang sudah menjenguk? Siapa yang sudah menjenguk? Ayo. Ada? Nah, harapan Bapak nanti sepulang kita dari selesainya kita dari proses belajar ini, Bapak harapkan anak-anak bisa untuk bersilaturahmi atau bersilaturahmi dengan temannya ilmu agar kita sebagai sesama manusia dapat saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ya anak-anak ya, nanti pulangnya dari tempat kita belajar ini, Bapak harap untuk datang ke rumah dari Kadek Netriani ya. Ya itu baik anak-anak. Pada pagi hari ini Bapak akan membawakan materi di mana kelanjutan dari materi kita minggu lalu, yaitu tentang caduk Sakti. Dapur. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai caduk Sakti. dengan seperti dasar memahami kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai caduk sakti dengan tujuan pembelajaran di mana melalui pembelajaran luring dengan model discovery learning, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai caduk Sakti. Baiklah anak-anak sekalian yang Bapak banggakan serta Bapak cintai, sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Masih ada yang ingat apa itu caduk sakti?
Beri tepuk tangan. 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, karena anak-anak sudah mengetahui bahwa Jadu Sakti adalah 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi, nah maka dari itu Bapak ingin siapa yang bisa menyebutkan keempat kemahakuasaan Sang Hyang Widi itu? Ini bisa. Prabu Sakti, Ibu Sakti, Jana Sakti, Kriya Sakti. Wibu Sakti, Prabu Sakti, Jenana Sakti, dan Kriya Sakti. Beri aplaus dulu. Berarti harapan Bapak selama ini anak-anak belajar di rumah ternyata sudah bisa anak-anak wujudkan. Baiklah anak-anak, kita kembali ke materi pembahasan yaitu mengenai kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Jadu Sakti. Nah, karena ada 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi, ini kita akan memaparkan atau mengulas lebih jauh tentang contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, yang pertama yaitu mengenai Prabu Sakti. Ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Bunga. Ini adalah gambar bunga. Apa kegunaan bunga kira-kira? Siapa yang tahu? Satu, menghias rumah. Apa kegunaan bunga? Siapa tahu? Ya, betul. Iya, siapa lagi yang bisa? Bunga ini sering digunakan untuk apa? Iya, sarana prasarana untuk sembahyang. Namun kita kembali ke konteks kemahakuasaan Sang Hyang Widi, di mana beliau yang memiliki kemahakuasaan dalam Prabu Sakti. Nah, kita sudah ketahui Prabu Sakti itu adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widi Mahakuasa. Kita beri contoh dengan sebuah bunga atau sepohon pot bunga. Bisa? Di sini Sang Hyang Widi sebagai Prabu Sakti bersifat upeti, setiti, dan bali, menciptakan, memelihara, dan melebur. Nah, apakah yang diciptakan Sang Hyang Widi? Siapa yang tahu? Alam semesta, lagi planet, lagi matahari, lagi musim, ada lagi air. Nah, yang diciptakan Sang Hyang Widi tak lain adalah alam semesta ini beserta isinya, termasuk kita sebagai manusia. Nah, upeti tumbuhan yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Tentunya di sini karena digunakan contoh adalah bunga. Apabila kita tempatkan di halaman rumah, maka bunga ini akan menyebabkan keindahan yang ada pada rumah. Begitu juga dengan Sang Hyang Widi. Apabila Sang Hyang Widi sebagai Prabu Sakti, sebagai penguasa alam semesta ini, kita tempatkan dalam diri kita, dalam hati kita dengan keyakinan kita, maka Sang Hyang Widi akan menjadi pelindung buat kita, akan menjadi pelindung, akan menjadi sumber ya yang baik buat kita, serta dapat menghindarkan segala sesuatu yang tidak baik dari diri kita. Dengan sembahyang kita bisa berpikir ke tenang. Dengan memuja itu Sang Hyang Widi, kita bisa senantiasa berbuat apa? Baik. Ya, jadi ini adalah contoh dari Prabu Sakti. Bapak gunakan sebuah bunga yang dapat menghias rumah. Jadi
Sang Hyang Widi itu juga dapat menyebabkan hidup kita menjadi indah dengan cara senantiasa dan selalu kita memuja kehadapan itu Sang Hyang Widi Wasa. Baik. Yang kedua yaitu Prabu. Contoh dari Prabu Sakti yang berikutnya. Sang Hyang Widi sebagai penguasa alam semesta beserta isinya. Bapak berikan contoh. Siapa bisa sebutkan contoh nomor 1, gambar nomor 1? Ya, silakan. Seorang dokter sedang mengobati pasien. Siapa yang bisa menyebutkan kira-kira gambar nomor 2 ini gambar apa? Silakan. Seorang dokter sedang mengobati orang sakit. Kedua, gambar ini merupakan usaha untuk menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan orang yang sakit. Nah, perlu kita ketahui, apapun usaha kita yang kita lakukan, jikalau itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa adalah Ida Sang Hyang Widi Wasa, niscaya yang kita lakukan akan sia-sia. Seperti halnya dalam gambar ini, seorang dukun dan dokter mengobati pasiennya. Namun, apapun yang dilakukan mereka, jikalau tidak kehendak Ida Sang Hyang Widi Wasa, maka pasien tersebut akan meninggal. Sebab kita sebagai manusia hanya bisa berusaha atau berbuat, namun yang menentukan adalah Sang Hyang Widi Wasa. Gimana anak-anak sampai di sini, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas tentang contoh? Ada? Tidak ada. Baik, kita lanjut. Yaitu kemahakuasaan Sang Hyang Widi tentang Wibu Sakti. Ini gambar apa anak-anak? Alam semesta. Siapa yang kita? Siapa yang tahu pengertian Wibu Sakti? Ya, silakan. Lagi ada yang bisa? Silakan. Sang Hyang Widi Maha Ada menetap pada seluruh ciptaannya, termasuk pohon, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia. Nah, karena Sang Hyang Widi Sakti memiliki kemahakuasaan meresap di seluruh ciptaannya, alam, makhluk hidup, dan juga manusia. Maka dari itu kita harus senantiasa berbakti kehadapan Sang Hyang Widi. Baik. Sang Hyang Widi menciptakan alam beserta dengan isinya, ya, meresap pada semua benda. Kita tidak dapat melihat Sang Hyang Widi, tetapi bisa kita rasakan. Contohnya, kemarin Bapak sebut seperti apa? Seperti secangkir teh. Apa yang terdapat pada secangkir teh? Gula. Apa gula yang bisa dilihat? Tidak, tapi bisa jadi gula Sang Hyang Widi. Kita sebagai umat manusia ini tidak bisa untuk melihat wujud dari Sang Hyang Widi, tetapi kita bisa merasakan kehadiran Sang Hyang Widi itu. Kalau didasari dengan apa? Hati yang tulus untuk menyembah Beliau. Nah, jadi dalam hal ini, kita sebagai manusia dianugerahkan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ya, yaitu pikiran. Manusia dianugerahkan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa yang terutama memiliki pikiran. Dalam agama Hindu disebut dengan impermanen. Yang pertama sabda, bayu, tiga. Nah, dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain, manusia lah yang paling sempurna karena memiliki
diberi kelemahan. Nah, jadi itu manusia diberikan pikiran untuk mengetahui banyak hal dalam kehidupan ini. Namun, apa yang dimiliki oleh manusia tentu masih terbatas, tidak mampu seperti ide Sang Hyang Widi dalam hal ini sebagai ibu sakti meresap ke seluruh ciptaan. Yang kita miliki mungkin anak-anak bisa berhitung sampai 1000, tetapi Sang Hyang Widi Wasa mampu, ya, melakukan apa saja dan mampu meresap memasuki di mana saja. Anak-anak bisa masuk ke dalam lubang yang kecil. Sang Hyang Widi Wasa mampu, bisa, karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ya, baik. Ini merupakan contoh dari ibu sakti. Kira-kira gambar ini gambar apa, anak-anak? Seorang anak berbohong. Nah, jadi di sini benar gambar ini adalah seorang anak yang berbohong. Seorang anak yang berbohong kepada orang tua, walaupun orang tuanya tidak mengetahui. Ya, anak itu sedang berbohong. Namun, kebohongan seorang anak ini dapat dirasakan oleh anak itu sendiri. Ya enggak? Jikalau kita bohong, jujur, mulut kita berkata tidak, tetapi hati kita berkata iya. Ya enggak? Iya enggak? Mungkin kita pernah bergurau dengan teman, dengan niat tidak berbohong. Ditanya teman, kamu kemana? Kita di rumah, kita mengatakan tidak di rumah. Mulut kita berkata tidak di rumah, namun hati kita berkata saya di rumah. Namun bisikan itu sangat ya enggak? Bisikan hati kita itu adalah sifat kemahamkuasaan. Namun mulut kita itu adalah hal yang kotor yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Ada itu jangan kita sering-sering berbohong. Tidak boleh ya. Jadi padahal kebohongan itu tidak diketahui oleh orang lain. Nah, siapa pun tidak tahu. Mungkin berdua anak ketahui. Tuhan itu meresap di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh manusia terdapat percikan kecil Tuhan disebut apa? Atma. Jadi di dalam tubuh kita ada Tuhan. Yang Bapak sebut tadi berbicara kata hati itu itulah kata Tuhan yang selalu berkata jujur dan tidak bisa berbohong. Ini adalah kata Tuhan. Maka dari itu Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wasa dalam ibu sakti sama seperti ini. Sama seperti berbohong kepada orang tua atau teman tadi. Sang Hyang Widi Wasa itu tidak dilihat oleh siapapun, tetapi bisa dirasakan dalam hati. Bisa dirasakan dalam hati. Hati kita tidak bisa dibohongi, karena hati kita adalah ucapan dari Sang Hyang Widi Wasa. Baik, ini adalah contoh yang pembagian yang kedua, yaitu ibu sakti. Sekarang kita masuk yang ketiga, gambar jenazah sakti. Tahu gambar apa ini anak-anak? Ini gambar apa? Gambar proses terjadinya manusia dari bayi sampai meninggal. Ya, gambar yang paling bawah, yang ini adalah bayi baru. Ini adalah bayi mulai belajar merangkak. Yang ini sudah bisa berdiri, tapi jalannya masih oleng. Yang ini sudah mulai bisa bermain. Yang ini mungkin bisa kalian, ya, sudah bersekolah, mungkin dari zaman SD, dan ini sudah mulai tumbuh dewasa, sehingga menjadi tua dan akhirnya kembali meninggal. Nah, proses ini, ya, menyatakan bahwa Sang Hyang Widi Wasa sebagai jenazah sakti. Manusia lahir ke dunia ini memiliki ide dan pikiran. Dari pikiran itu tumbuhlah pengetahuan. Ya, pengetahuan itu yang kita diberikan oleh ide Sang Hyang Widi Wasa. Namun kita tidak mampu
memiliki pengetahuan seperti Injil Sang Hyang Widi Waso. Baik. Nah, ini contoh dari jenana sakti. Ini gambar apa anak-anak? Hujan. Siapa yang menciptakan hujan? Sang Hyang Widi. Pada saat ada hujan itu diciptakan oleh Sang Hyang Widi dan diketahui oleh Sang Hyang Widi. Dalam hal ini sebagai jenana sakti, Sang Hyang Widi maha mengetahui. Pada saat hujan, kita sebagai manusia tidak tahu kapan hujan itu akan turun. Tetapi Sang Hyang Widi telah mengetahui kapan akan terjadi hujan tersebut. Nah, anak Bapak tanya, selain hujan, apa yang bisa diketahui oleh Sang Hyang Widi? Bencana alam. Lagi? Musim apa? Oke. Musim. Ada yang bisa lagi? Apa yang bisa diketahui oleh Sang Hyang Widi selain bencana, hujan, musim, apa lagi? Sekarang apa yang ada? Apakah kelahiran manusia diketahui oleh Sang Hyang Widi? Ya. Diketahui enggak? Diketahui. Karena Sang Hyang Widi Maha Tahu. Sang Hyang Widi itu mengetahui segala yang akan terjadi, yang sudah terjadi, dan yang sedang terjadi. Walaupun kita rahasiakan. Contohnya, Pak, anak-anak di rumah nggak belajar, bilang sama bapak nggak belajar. Sang Hyang Widi itu Maha Tahu. Dalam jenana sakti. Sang Hyang Widi mengetahui apa yang kita katakan itu tidak benar. Pak mau tanya sekarang, tadi pagi sembahyang enggak? Nah, wah ini anak yang kenapa enggak sembahyang? Dulu besok bangunnya jangan kesiangan ya Nana ya, sehingga kita senantiasa memuja Sang Hyang Widi karena Sang Hyang Widi itu Maha Tahu. Malam mungkin kelamaan atau terlalu banyak matinya sehingga kita kira jadi maka dari itu anak-anak sekalian harapkan senantiasa meyakini bahwa Sang Hyang Widi Waso itu Maha Tahu. Jangan pernah kita berbohong, jangan pernah kita berdusta, jangan pernah kita berbuat yang tidak baik, karena semua itu diketahui oleh Sang Hyang Widi Waso. Baik, kita masuk ke bagian yang nomor 4, yaitu nomor 4 tentang Kriya Sakti. Nah, di mana? Ini gambar apa anak-anak? Air terjun. Bisakah kita menciptakan air terjun? Tidak. Siapa yang menciptakan air terjun? Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi. Pak mau tanya, air biasanya mengalir ke mana? Ke dataran yang lebih rendah. Ya, karena Sang Hyang Widi sudah menciptakan siklus alam di mana air senantiasa mengalir ke dataran yang lebih rendah. Pada intinya, alam semesta beserta dengan isinya diciptakan oleh Sang Hyang Widi serta diatur oleh Sang Hyang Widi. Siapa yang masih ingat pengertian Kriya Sakti? Sang Hyang Widi Maha Karya. Ya, artinya Sang Hyang Widi Maha Karya itu artinya apa? Bahasa lainnya mungkin keseharian yang kita gunakan. Sang Hyang Widi senantiasa dan selalu bekerja. Artinya Sang Hyang Widi itu bekerja. Nah, kita lihat air terjun di atas menyatakan kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Kriya Sakti, di mana air mengalir ke tempat yang rendah atau air itu selalu mengalir. Air ini diatur oleh Sang Hyang Widi, di mana air ini juga sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Siapa yang menciptakan air? Sang Hyang Widi. Bisakah kita menciptakan air?
Pernah ke laut? Apa yang ada di laut? Di air laut? Nah, makanya kenapa ombak itu bisa dengan indahnya terjadi terus beriringan? Kira-kira siapa yang apa yang menyebabkan adanya itu ombak? Sang Yang Widi. Kenapa Sang Yang Widi? Alasannya apa? Sang Yang Widi lah yang mengatur alam semesta ini beserta dengan isinya, ya. Nah, kira-kira mampukah ya selalu terus bekerja seperti kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai kriya sakti? Tidak. Karena disinilah lagi kembali manusia itu memiliki kemampuan yang tidak mampu menyaingi Sang Yang Widi. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Ya, manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Contoh ciptaan beliau yang lain adalah laut, di mana Sang Yang Widi menciptakannya agar ikan atau binatang laut dapat hidup dan tumbuh. Serta beliau menciptakan laut bukan hanya untuk sekedar tempat makhluk hidup semacam ikan, rumput laut hidup, tetapi laut juga merupakan apa? Bermanfaat bagi kehidupan manusia. Apa fungsi laut? Transportasi. Lagi yang lain? Dapat digunakan untuk garam. Nah, yang penting adalah di mana laut itu juga sangat berguna dalam kehidupan kita. Di mana laut itu bisa digunakan untuk transportasi laut yang menghubungkan dari satu pulau ke pulau lain. Seperti contohnya dari Sulawesi ke Bali, dari Sulawesi ke Kalimantan, biasa menggunakan transportasi laut, yaitu kapal laut. Nah, Sang Yang Widi tiada pernah berhenti untuk bekerja. Beliau selalu menciptakan segala sesuatu dengan penuh perhitungan. Kita tidak mampu untuk menyaingi kemahakuasaan Sang Yang Widi. Mana Sang Yang Widi Waso ini memang luar biasa dan tidak ada yang sanggup menyaingi. Mampukah kita untuk menggerakkan matahari katanya? Siapa yang menggerakkan matahari sehingga terbitnya pagi, terbenamnya sore? Sang Yang Widi. Baik, kita lihat. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Gambar nomor 1 yang sebelah kiri gambar apa, anak-anak? Planet. Yang sebelah kanan yang ini, anak? Matahari. Siapakah yang mengatur perputaran antara planet-planet ini? Sang Yang Widi selalu bekerja, berkarya untuk mengatur seluruh planet ini sehingga planet-planet ini tidak tabrakan. Begitu juga mengatur matahari. Tetapi bukan hanya itu yang diatur oleh Sang Yang Widi, masih banyak lagi. Tadi sudah disebutkan oleh rekannya mengenai pergantian musim, ya, pergantian siang menjadi malam, pergantian panas menjadi dingin, ya. Nah, begitu juga Sang Yang Widi mengatur terjadinya bencana yang ada di alam semesta ini. Juga mengatur apa yang harus terjadi kepada umatnya. Nah, ini Sang Yang Widi saktinya sebagai karya sakti. Beliau mencatat semua yang ada di alam semesta, termasuk perbuatan kita, dicatat oleh Sang Yang Widi. Karena itu kita harus meyakini Sang Yang Widi itu selalu ada, karena kita bisa berbuat baik. Nah, anak, nah ini adalah sebuah gambar yang Bapak berikan. Ini gambar apa, anak-anak?
Kira-kira pada gambar nomor 1 tergolong pembagian satu sakti yang nomor berapa? Siapa yang ingat? Nomor 2. Yaitu tentang. Sakti. Nah, coba dijelaskan apa itu? Air laut rasanya asin, sama dengan sayang budi. Kata air laut itu rasanya asin tapi tidak kelihatan garamnya, sama pun dengan sayang budi tidak dapat kita lihat tapi dapat kita rasakan. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi gambar nomor 1 adalah di mana sebuah gambar yang mengumpamakan ini adalah kemakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Wibu Sakti. Air laut rasanya garam atau rasanya asin, tetapi garamnya tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Begitu juga kemarin sudah Bapak sebutkan dalam teh dan kopi. Teh rasanya manis, tetapi gula tidak bisa kita lihat. Tetapi begitu kita minum, rasa manis itu dapat kita rasakan. Sama dengan air laut. Begitu kita mandi di laut, tidak sengaja kita menyentuh air laut, terasa asin. Tetapi kita tatap air itu ya air, tidak nampak garam. Sang Hyang Widi juga seperti itu. Ya, dapat kita rasakan, tidak dapat kita lihat. Coba gambar nomor 2 saya sebutkan, ini adalah angin puting beliung berbangkang. Ini adalah mencerminkan kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai apa? Kriya. Kenapa disebut kemahakuasaan Sang Hyang Widi ini Kriya Sakti dalam gambar ini? Coba bisa? Ya, karena kebenaran dulu. Karena Sang Hyang Widi Mahakarya, Sang Hyang Widi lah yang mengatur. Yang tadinya angin ini tidak kencang, akhirnya dipercepat jadi kencang. Dalam Bapak juga sampai seperti ini ya. Ya, pernah lihat angin kencang kayak gini? Mudah-mudahan nggak sering terjadi. Semoga kita terlindung dari itu Sang Hyang Widi. Nah, ini adalah merupakan contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi dalam hidup. Beliau yang mengatur segala yang ada. Nah, baik anak, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, anak-anak? Silakan. Silakan sebutkan nama siapa nak? Nah, Nandariani silakan. Apakah setiap manusia yang meninggal disebabkan oleh Sang Hyang Widi? Tepuk tangan dulu. Benar sekali. Manusia yang meninggal tentu disebabkan oleh Sang Hyang Widi. Akan tetapi, mungkin pertanyaan Ananda Riani, pernah melihat orang meninggal? Kok dibilang Tuhan yang menyebabkan padahal meninggalnya? Yang aneh ya. Manusia meninggal kadang ada yang bunuh diri, ada terbunuh, ada karena kecelakaan, ada karena sakit, dan masih banyak lain yang menyebabkan makhluk hidup termasuk manusia bisa meninggal atau mati. Namun anak-anak perlu ketahui, percikan kecil yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan atma meninggalkan badan kasar kita, sehingga badan kasar itu tidak bisa bergerak lagi. Nah, itu bertanda bahwa Sang Hyang Widi lah yang menyebabkan semua yang ada di sini meninggal. Dalam saktinya Sang Hyang Widi yaitu Buketi, Setiti, Prali. Sang Hyang Widi yang menciptakan, Sang Hyang Widi yang memelihara, Sang Hyang Widi pula lah yang melebur. Baik anak-anak, nah mungkin cukup sekian yang Bapak sampaikan sampai di sini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi ini yang telah kita bahas hari ini? Silakan. Ada yang bisa?
Siapa bisa berikan kesimpulan? Bapak kasih waktu untuk berpikir dan membuat goresan sebanyak waktunya selama 2 menit. Silakan. Buat apa yang telah kalian dapatkan, nanti Bapak akan menggunakan. Buat kesimpulan singkat aja, yang penting intinya apa yang kita bahas sudah bisa tersampaikan. Atau bisa anak-anak dulu menerima apa yang sudah Bapak sampaikan selama kurang lebih 30 menit yang lalu. Baik, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari sini? Ya, nah, Bapak silakan. Saat yang dewasa adalah Tuhan yang Maha Kuasa di dalam segala hal, di mana juga disebut dengan 1. Prabu Sakti, 2. Widi Sakti, 3. Saat yang dewasa sebagai Tirana Sakti, 4. Kemaha Kuasaan Sang Yang Widi sebagai Kriya Sakti. Ada lagi yang bisa? Ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Sang Widi Kuasa adalah Tuhan yang Maha Kuasa di dalam segala hal, di mana juga disebut dengan 1. Prabu Sakti yang memiliki sifat seperti suci dan kelima, di mana Sang Yang Widi sebagai pencipta, pemelihara dan melebur alam semesta ini. 2. Widi Sakti yang tidak dapat dilihat dengan mata, namun dapat dirasakan seperti pesawat terbang yang diciptakan oleh manusia. Manusia mendapat ilmu pengetahuan dirinya. Melalui hal inilah kita dapat merasakan Sang Yang Widi. 3. Sang Yang Widi Kuasa sebagai tenaga sakti, di mana manusia terlahir memiliki ide atau pikiran. Dari pikiran timbullah pengetahuan, namun semua manusia memiliki pengetahuan terbatas. Mengapa demikian? Karena pengetahuan yang dimiliki oleh manusia berasal dari Sang Yang Widi. 4. Sang Yang Widi Kuasa sebagai Kriya Sakti, contohnya adanya air terjun dan laut. Ya, undangan. Ya, berarti selama 35 menit ini benar-benar dicatat apa yang Bapak sampaikan. Nah, jadi dapat Bapak berikan kesimpulan tambahan. Apa yang anak sampaikan itu sudah sangat
Sang Yang Widi Maha Ada melesat di seluruh ciptaannya, termasuk kita dan tumbuh-tumbuhan juga. Yang ketiga, Sang Yang Widiwasa dalam jenana sakti Maha mengetahui. Apapun yang dilakukan di alam semesta ini diketahui oleh Sang Yang Widiwasa. Yang keempat, yaitu kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Kriya Sakti. Sang Yang Widi lah yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini beserta dengan isinya, termasuk apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu anak-anak sekalian, kita sebagai umat yang dibekali Tri Permana, ya, patutlah kita menyembah bakti kehadapan Sang Yang Widiwasa sebagai wujud rasa terima kasih kita. Kita telah dilahirkan ke alam semesta ini sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna. Nah, dari itu harapan Bapak setelah anak-anak selesai dalam materi ini, ulangi anak-anak dari tempat kita belajar ini, anak-anak senantiasa menghayati, ya, agar anak-anak mampu untuk meyakini Sang Yang Widi itu adalah sebagai Maha Ada yang mengatur kehidupan kita. Nah, anak-anak, demikian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Namun untuk Bapak mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi yang telah Bapak berikan, maka pada kesempatan ini Bapak akan memberikan anak-anak tugas. Tugas terdiri dari dua jenis, yaitu pertama ada tugas pengetahuan dan yang kedua ada tugas keterampilan. Nah, untuk tugas pengetahuan bisa anak-anak kerjakan langsung ya di sini. Dan untuk tugas keterampilan, adapun kategori penilaian yang akan Bapak gunakan untuk menilai, yaitu yang pertama, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, tugas masing-masing, yaitu buatlah ringkasan atau rangkuman materi yang telah kita bahas hari ini. Yang menjadi penilaian Bapak yang pertama adalah kerapian dalam tulisan, karena sering Bapak temukan asal menulis. Yang kedua, kejelasan kalimat. Dalam menggunakan bahasa harus jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesianya. Harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, kejelasan materi. Jangan sampai anak-anak buat rangkuman nantinya keluar dari contoh-contoh cadu sakti. Setelah itu ketepatan waktu anak-anak mengumpulkan. Untuk tugas keterampilan ini, ya, tugas nomor 2 ini Bapak mohon bisa anak kumpulkan besok pagi. Bisa diantar langsung di rumah Bapak melalui ketua kelas ya, anak ya. Silakan ya. Jadi kumpul sama ketua kelasnya, nanti bisa diwakili untuk mengantar ke tempat Bapak. Baik, untuk itu, nah untuk tugas pengetahuan bisa dikerjakan setelah kita akhiri pertemuan ini langsung nanti. Nah, bisa langsung diantar ke tempat Bapak. Silakan. Ini Bapak bagikan tugas pengetahuannya, tolong dikerjakan. Nanti tugas keterampilan yang nomor 2 itu mohon anak-anak kerjakan di rumah ya, nak ya. Ya. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, inilah pertemuan kita hari ini. Bapak anggap cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi pada minggu yang akan datang, yaitu masih membahas tentang cadu sakti. Mohon kiranya anak-anak dapat membuka kembali bukunya di rumah, pelajari, ulangi kembali apa yang harus Bapak berikan. Baik anak-anak, demikian harapan Bapak. Mohon kiranya anak-anak dapat memaafkan kalau ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan harapan anak-anak, akan juga manusia biasa tak luput dari kesalahan. Baik, Bapak akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Rama Santi pada asana. Rama Santi.